Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Pertamina yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, diridhai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di tengah kesibukan kita pada siang hari ini, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk hadir, untuk datang di Masjid Wal Asri yang kita cintai dan kita banggakan ini, untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan ini, solat kita, zikir kita, kajian kita, bacaan Al-Quran kita, seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian pada siang hari ini mengangkat tema janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tema ini berangkat dari sebuah ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah akan bermakna qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Nabi Muhammad tentang firman Allah yang luar biasa ini, tentang firman Allah yang memunculkan optimisme baru ini kepada siapapun di antara kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun di antara kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah. Katakanlah ayat ini, bunyi ayatnya apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang atau wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yang mana kezalimannya tersebut telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ayat niki adalah termasuk di antara ayat yang menjadi favorit kula secara pribadi yang ada dalam Al-Quran. Dan ayat ini menjadi favorit banyak ulama. Ayat ini menjadi favorit banyak orang, yakni ayat yang kemudian memunculkan optimisme baru, yang menghimpun antara dalil khauf dan roja. Khauf yakni takutnya seseorang atas siksa Allah, atas murka Allah. Ar-raja
selain itu ar-raja, yakni harapan seseorang yang mana orang itu punya banyak dosa, punya banyak masalah, dia berharap akan ampunan Allah, dia berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan banyak kitab tafsir, menukil sebuah riwayat yang berkaitan tentang sebab turunnya ayat ini. Disebutkan juga dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa latar belakangnya turunnya ayat ini adalah suatu saat wonten di antara orang kafir, yang mana orang kafir ini dia datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku ingin masuk Islam, tetapi sebagaimana engkau tahu bahwa kami selain sebelumnya kami adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Sebelumnya kami menyembah berhala. Selain itu kami adalah orang-orang yang telah melampaui batas dalam dosa-dosa kami. Kami pernah membunuh, kami pernah berzina, kami pernah mencuri, kami setiap hari memakan riba. Wahai Nabi Muhammad, seandainya kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, jika kami masuk Islam, apakah Allah akan mengampuni dosa kami? Apakah Allah akan mengampuni banyaknya kesalahan kami? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kafarat atau tebusan untuk menghapus dosa-dosa kami?" Bapak Ibu sekalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diam sejenak dan berkata, diam sejenak yang menunjukkan saat itu turun wahyu kepada beliau. Lalu kemudian turunlah ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa sebesar apapun dosanya, selama kalian datang kepadaku, kalian tidak memusyrikkanku," kata Allah, "kalian tidak menyekutukanku, maka sebesar apapun dosa-dosa kalian, aku Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian." Hadirin, nikilah ayat optimisme, nikilah ayat yang menunjukkan sebuah harapan besar, terutama kula panjenengan yang mungkin banyak di antara kita semua yang hadir di sini sampai detik ini masih terjebak dalam perbuatan dosa, sampai detik ini masih terjebak dalam perbuatan maksiat. Kita ingin bertaubat kepada Allah, kita sudah mulai menguatkan tekad, esok harinya kita jatuh lagi, kita bermaksiat lagi. Hari berikutnya kita ingin bertaubat lagi, kita bertaubat kepada Allah, esok harinya kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat lagi. Maka jangan kula panjenengan ini menjadi putus asa, jangan kita ini menjadikan kita pesimis. Walah dosa-dosaku iki akeh, aku saiki taubat, besok saya tidak kuat untuk menahan bujukan nafsu, saya maksiat lagi. Jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dikatakan oleh para ulama, seandainya kalian bermaksiat kepada Allah dalam satu hari 100 kali sekalipun, tutuplah maksiat kalian dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten apa-apa, Pak. Bukan boten apa-apa maksiat, bukan. Artinya seandainya kita sudah berusaha melawan maksiat tetapi kula panjenengan masih terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka tutuplah maksiat kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati
yudhibanas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ibadah itu akan menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang panjenengan lakukan. Mungkin ada di antara kula panjenengan yang tadi pagi sampai siang bermaksiat kepada Allah, maka kita tutup dengan sholat berjamaah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini ada satu penggal kalimat yang banyak diulas oleh para ulama, yakni kalimat la taqnatu. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah rahmatillah. Rahmat sebagaimana sering didefinisikan oleh para ulama, rahmat adalah iradah Allah, keinginan Allah, kehendak Allah untuk memberikan nikmat kepada seseorang. Kalau orang itu adalah seorang pendosa, kalau orang itu sering bermaksiat kepada Allah, maka rahmat Allah, nikmat Allah adalah berupa ampunan Allah. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi, penulis kitab Lataiful Isyarat, yang juga di antara kitab beliau yang masyhur dalam kitab Tazkiyatun Nufus niku wonten namanya kitab Risalah Qushairiyah. Al-Imam Al-Qushairi niku dawuh bahwa ayat ini menunjukkan dua pesan penting. Pesan yang pertama adalah pesan tentang khauf dan roja. Khauf adalah ketakutan seorang hamba yang mana dia telah bermaksiat kepada Allah, ketakutannya bahwa dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka Allah. Raja, yakni harapan seseorang yang kemudian bertaubat kepada Allah, dia berharap taubatnya diterima oleh Allah, dia berharap doanya dikabulkan oleh Allah. Di saat yang sama dia takut doanya tidak diterima oleh Allah, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Maka ayat ini hadirin menunjukkan pesan yang pertama adalah tentang pentingnya khauf dan raja. Pentingnya kula panjenengan menanamkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah, rasa takut ketika taubat kita tidak diterima oleh Allah. Penting bagi kita menanamkan dalam hati harapan kepada Allah. Kita berharap doa kita diterima oleh Allah, kita berharap taubat kita diterima oleh Allah. Sehingga orang yang kemudian bisa mengamalkan khauf dan roja ini, maka hatinya akan menunduk. Pesan yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi bahwa jangan sampai kemudian seandainya di antara kita ada yang telah ditakdirkan terhindar dari maksiat, ada di antara kita yang telah ditakdirkan istiqomah dalam sholat jamaah, ada di antara kita yang telah ditakdirkan oleh Allah istiqomah dalam beribadah kepada Allah, jangan pernah orang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang mulia, jangan pernah merasa bahwa dirinya pasti selamat, dan jangan pernah merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang-orang yang ahli maksiat. Karena kenapa hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang kemudian terjebak dalam perbuatan dosa, terjebak dalam banyaknya dosa-dosa yang telah dia perbuat, mungkin saja dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi orang yang ahli ibadah, walaupun secara zahir orang yang ahli ibadah niku secara syariat dia akan diberikan pahala oleh Allah, dia dijanjikan surga oleh Allah, tetapi boleh jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala niku mempunyai sifat la yubali. Niki penting, Pak.
Allah Subhanahu wa taala niku mempunyai sifat tidak peduli. Ketika orang itu kemudian datang dengan ibadah seluas, dengan ibadah yang besar, dengan puasa yang besar, dengan ibadah solat yang istiqomah, mungkin ternyata solatnya, ibadahnya masih di sisi penyakit-penyakit hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah peduli untuk kemudian menolak semua ibadahnya. Allah juga tidak peduli terhadap ahli maksiat, walaupun secara zahir ahli maksiat itu dosanya banyak. Secara zahir orang yang telah minum minuman keras itu dosanya besar. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk di antara dosa paling besar. Tetapi ketika orang itu datang kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah, dia datang kepada Allah dengan mengakui banyaknya dosanya kepada Allah, maka Allah tidak peduli berapapun besar dosa orang itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Niki sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku suatu saat dawuh meriwayatkan tentang hadis qudsi, bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya kalian, jika kalian berdoa kepadaku dan kalian berharap akan ampunanku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak pernah peduli berapapun besar dosa kalian, kata Allah. Ya bani Adam, law balaghta dhunubaka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika dosa-dosa kalian mencapai ketinggian langit, jika banyaknya dosa-dosa kalian sampai mencapai setinggi langit, kemudian kalian datang untuk meminta ampunan kepadaku, kata Allah, maka aku pasti akan mengampuni kalian dan aku tidak peduli atas banyaknya dosa kalian. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian jika datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, sepenuh bumi, kalian kemudian datang kepadaku untuk meminta ampunan kepadaku, maka ampunanku akan juga sebesar sepenuh bumi itu. Hadirin, inilah menunjukkan betapa kemudian kita punya Tuhan adalah Tuhan yang betul-betul Maha Pengampun. Kita punya Tuhan, betul-betul Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Kula panjenengan mungkin banyak dosa, tapi kalau kita datang kepada Allah mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa orang yang ahli ibadah tidak diperbolehkan untuk merasa dirinya pasti selamat, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, maka boleh jadi ibadahnya ditolak oleh Allah tadi. Dan kenapa orang yang ahli maksiat, orang itu diperintahkan oleh Allah untuk jangan berputus asa daripada rahmat Allah, bertaubatlah kepada Allah sebesar apapun dosa kalian kepada Allah. Ketika kalian betul-betul bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wonten setunggalipun kisah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qushairi dalam kitab risalahnya. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam niku wonten seorang soleh, wonten seorang ulama, dia juga dikenal sebagai seorang wali. Orang itu masyhur sebagai orang yang soleh. Suatu saat orang ini berjalan,
berjalan cukup jauh. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia melihat ada seorang ahli maksiat sedang minum minuman keras. Lah ketika kemudian orang soleh ini, ulama ini melihat seorang peminum minuman keras tadi, dia kemudian sedikit merasa risih. Mungkin kula panjenengan suatu saat menjumpai orang yang ahli maksiat ada di depan kita. Mungkin kadang-kadang kula panjenengan risih, Pak. Niku manusiawi kan. Orang soleh ini kemudian merasa risih dan kemudian ingin segera meninggalkan ahli maksiat itu. Lah ahli maksiat itu ternyata di saat yang sama dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang minum minuman keras tadi, sedang teler tadi, sedang ngefly tadi, niku kemudian melihat orang soleh tadi, ya Allah, wong iku rek wong soleh. Sedangkan saya ini adalah ahli maksiat, saya ini adalah peminum minuman keras, saya ini penuh dengan kubangan dosa, tenggelam dalam lautan dosa. Alangkah beruntung jadi orang soleh itu. Alangkah beruntung orang yang soleh itu menjalani kehidupannya dengan penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan nilai-nilai ibadah. Sedangkan saya, usia saya sepanjang ini, hidup saya tidak ada manfaatnya. Saya tidak melakukan apapun kecuali itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian ingin taubat tapi tidak tahu caranya taubat. Jadi wong ahli maksiat wau, orang yang tadi minum minuman keras ingin taubat tapi tidak tahu caranya taubat. Kemudian dia mengikuti orang soleh tadi, berharap agar dia dibimbing oleh orang soleh tadi, diajari caranya taubat. Orang peminum minuman keras tadi mengikuti orang soleh tadi dengan berharap keberkahan yang diberikan oleh Allah melalui orang soleh itu, sehingga melalui keberkahan tersebut dia juga kecipratan keberkahan itu dia kemudian menjadi ikut soleh. Diikuti Pak, kemudian orang soleh itu oleh peminum minuman keras tadi diikuti. Orang soleh tadi begitu tahu dia diikuti oleh pemabuk, dia semakin mempercepat jalannya. Dia merasa bahwa dia lebih mulia daripada ahli maksiat tersebut. Dia merasa bahwa orang ahli maksiat itu tidak pantas untuk berkumpul dengan dirinya. Dia semakin mempercepat jalannya. Semakin dipercepat, orang yang kemudian ahli maksiat tadi semakin mempercepat jalannya, sehingga kemudian keduanya saling mengejar. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, menceritakan kepada beliau tentang apa yang terjadi, yang telah dialami oleh salah satu umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menegur orang yang soleh itu karena dia merasa lebih mulia daripada ahli maksiat, sehingga kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa untuk mendatangi dua orang tersebut. Di pertigaan jalan Nabi Isa sudah menunggu kedua orang tadi. Setelah sampai pertigaan jalan, Nabi Isa alaihi salatu wassalam kemudian berkata kepada dua orang tadi, berhentilah kalian di sini. Lalu Nabi Isa kemudian mengatakan kepada dua orang tadi, wahai ahli maksiat, sesungguhnya meskipun dosa-dosamu sudah sedemikian besar, engkau telah menghabiskan sebagian usiamu untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi karena keinginanmu untuk mendekat kepada orang soleh, karena keinginanmu untuk bertaubat kepada Allah, karena engkau tidak berputus asa daripada rahmat dan ampunan Allah, maka Allah telah mengampuni seluruh dosamu. Dan engkau wahai orang soleh, engkau telah menghabiskan
sebagian besar usiamu untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah, tetapi karena engkau merasa engkau lebih mulia daripada orang lain, engkau merasa lebih mulia daripada ahli maksiat ini, sehingga engkau merasa dia tidak pantas untuk berkumpul denganmu, maka Allah telah menghapus seluruh pahalamu dan engkau mulai dari nol lagi. Hadirin, nikilah wujud daripada sifat Allah la yubali. Allah tidak peduli. Kula panjenengan mungkin ibadah kita sudah banyak, amal solat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal bacaan Al-Quran kita, ataupun amal-amal seluruh ibadah kita, mungkin sudah tabungannya banyak. Tapi jangan pernah merasa bahwa kula panjenengan niki pasti selamat. Jangan pernah merasa kula panjenengan niki lebih mulia daripada orang lain. Karena kenapa? Allah la yubali, tidak peduli sebanyak apapun pahala panjenengan. Ketika panjenengan merasa lebih mulia daripada orang lain, sebanyak apapun pahala panjenengan, ketika panjenengan dengan banyaknya ibadah itu merasa bahwa diri Anda adalah orang yang hebat, maka Allah tidak peduli untuk menghapus semua pahala panjenengan. Dan sebaliknya, mungkin ada di antara kula panjenengan ini yang mungkin dosa-dosa kita begitu besar. Mungkin ada di antara kita yang melakukan dosa-dosa yang besar, minal kabair. Mungkin ada di antara kita yang pernah mencuri, atau mungkin ada yang pernah membunuh, berzina, ataupun dosa-dosa besar lainnya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa daripada ampunan Allah. Karena kenapa? Sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan, ketika kula panjenengan niki tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah, kita ingin kembali kepada Allah, kita serius dalam bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, demikian mungkin sedikit kajian tadabbur Al-Quran yang bisa kawula sampaikan pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya, bapak ibu sekalian? Wonten? Baik, kalau tidak ada, kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah, dengan merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita berdoa semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Mungkin ada di antara kula panjenengan yang masih terjebak dalam perbuatan maksiat, Allah anugerahkan kepada kita taufik untuk bertaubat. Mungkin ada di antara kula panjenengan yang sudah istiqamah dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga hati kita, Allah menjadikan kita semakin istiqamah, Allah menjadikan hati kita semakin merendah untuk terus berharap atas ampunan Allah, untuk terus berharap akan ridha Allah, untuk terus berharap atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita yang telah istiqamah, semoga kita terus bisa istiqamah sampai kemudian nanti kula panjenengan meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kula panjenengan sama-sama berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita, merendahkan hati dan pikiran kita, menundukkan hati kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan putra dan putri kita menjadi anak-anak yang solihah, sebagai penerus kita dalam bersujud kepada Allah, sebagai penerus kita dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak semoga kula panjenengan sebagaimana saat ini kita berkumpul di majlis ini, kita berdoa kepada Allah semoga nanti kula panjenengan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون
ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.